Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, I hope everything just fine. Have you prayed? Okay, please pray before you start the lesson. Guys, I'm so sorry I can't accompany you this meeting. I made this video because I still have business in the language center. So as you can see in the V class that your today's activity is about reviewing the video project for the other groups that it's already shared in the discussion forum. Please give your comments for their performance, including the contents, the expressions, the gestures, and of course, the pronunciations. Compile it in the PPT form, then share it in the discussion forum. Later, I will give my review about your videos. Next, I want to explain about your midterm test. Like this. For the test, I use Google Form with the add-ons in it. I try to use Autoproctor as the representation of me as the invigilator during your test. Whatever it is, the online learning has the advantages and also the disadvantages, especially in the evaluation process. This add-on maybe can help us to conduct the good evaluation process in the online learning as good as possible. So, before you start the test in the next meeting, it's better for you to try the autoproctor. On the screen is the preface of your midterm. There are listening section and speaking section. These sections need you to open another tab that it breaks the autoproctor rules. So, there is time compensation for you to open another tabs. To open another tab. But less than 7 minutes. That's the rule from me. Because I said the listening section is 2 until 3 minutes for you to listen the questions and 4 until 5 minutes for you to record in the speaking section. Next, I will explain in this video in Bahasa, don't worry. Guys, actually this is today the end of my part in this lesson. So I need to say sorry if any mistakes or imperfections during my lesson. I hope you can take the good of me and just enjoy your life. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai autoproctor itu sendiri sebelum kamu memulai the real midterm testnya ya. Jadi ini adalah tampilan di V-Class kamu kan. Nah, kamu bisa klik autoproctor guidance ini. Maka kamu akan dibawa ke halaman dari blog autoproctor.co. Baik, di sini bisa dilihat you can take this demo test ya. Jadi untuk melihat apakah device kamu itu compatible or not. Saya harapkan sih kalau bisa sih pakai laptop semua ya. Jadi meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang merugikan kamu sebenarnya. Tetapi it's up to you ya. Yang penting your device itu sudah memenuhi kriteria yang sudah diberikan oleh autoproctor. Oke, kemudian kamu juga butuhkan Google account di sini ya. Baik, kita coba saja. Di sini saya coba menggunakan Microsoft Edge ya sebagai browser. Jadi ketika diklik itu tidak muncul. Di sini ada keterangan the test cannot load on this browser. Jadi saya harus menggunakan Google Chrome. Nah, di Google Chrome kamu copy paste aja link yang tadi ya. Lalu ini adalah tampilannya. How to take the test, ini kamu bisa nonton nanti videonya lebih jelasnya ditonton. Jadi prinsipnya autoproctor itu ya semacam invigilator aja, pengawas kamu ketika saat ujian, tetapi ya online learning segala hal bisa diatasi, maksudnya bisa dicari celahnya kalau kita mau bertindak tidak jujur sebenarnya. Tetapi bukan di situ yang saya lihat, di sini saya hanya mencoba berusaha sebaik mungkin menyelenggarakan evaluation prosesnya itu sebaik mungkin gitu loh.
Bukan saya tidak percaya terhadap mahasiswa saya, tetapi hal ini pun add-on ini bisa kamu pakai juga sewaktu-waktu kalau kamu menjadi pengajar, memberikan tes online kepada siswa-siswa kamu. Itu sih tujuannya sebenarnya. Oke, I think I got it about this. Oke, ketika kamu klik akan muncul finish closing. Ini tidak aktif kan sebelumnya. Itu sebenarnya dia menunggu gitu. Ini kekurangannya di sini kalau menurut saya. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan sebelum semua requirements-nya itu terpenuhi harusnya tidak muncul, tetapi di sini masih muncul ya. But it's okay karena belum masuk ke perhitungan autoproctor itu sendiri. Belum mulai tesnya. Oke, kita klik OK, lalu dia akan mulai step by step untuk minta izin seharusnya. Ini karena kedua kali saya masuk menggunakan Google Account ya, jadi dia sudah automatically. Tapi kalau kamu yang baru pertama masukin Google Account, maka nanti dia akan meminta keterangan menyetujui untuk allow or not the microphone and the camera for your device gitu. Jadi kamu izinkan saja karena kalau kamu tidak izinkan maka kamu nggak bisa ikut tes ini gitu ya. Nah, ini adalah tampilan autoproctor atau tampilan ujian kamu ketika kamu klik midterm kamu. Sorry. Nah, ini link midtermnya sudah diklik, maka nanti munculnya seperti ini. Kalau ini kan sudah familiar ya, ini adalah Google Form. Cuman yang berbeda adalah di sini add-on-nya. Nah, di sini adalah notification dari violence atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta ujian gitu. Seperti kamu lihat noise detected artinya ketika saya lagi ngomong ini mungkin lagi ujian ngobrol bertanya atau ada noise di belakang maka akan terdetek di sini. Nah, usahakan makanya lakukan ujiannya di tempat yang sepi ya. Kemudian di sini ada timekeeper-nya. Akan di-set sesuai dengan preface yang sudah saya tampilkan di yang tadi di video sebelumnya. Kemudian klik after submitting itu nanti terakhir. Kalau ini dari autoproctor-nya. Sedangkan submit-nya itu ada di bawah. Ini adalah submit dari Google Form-nya. Setelah kamu mengerjakan soal, maka ini disubmit. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan. Kalau kamu coba apakah timernya muncul? Timernya muncul, maka yes. Try covering the camera with your hand for few seconds. Nah, ini ditutup webcam kamu. Apa kamera laptopmu, handphone kamu ditutup, maka akan muncul notification no face detected. Nah, atau ketika kamu goyang kanan, goyang kiri, wajah kamu tidak tercapture oleh kameranya, maka akan no face detected. Itu yes, of course. And then make some noises. Ya, ini tadi sudah jelas ya. Sudah dari tadi. Semakin banyak ini violence-nya, maka trust score-nya akan semakin kecil gitu. Si autoproctor akan menganggap ini peserta ujian tidak dapat dipercaya gitu loh. Oke, saya submit dulu untuk Google Form-nya, lalu saya selesaikan untuk autoproctor-nya. Oke, selesai. Sebenarnya kamu tidak klik atasnya pun yang autoproctor nanti ketika waktunya yang di sini sudah habis, maka dia automatically akan selesai. Nah, di sini kita sebagai pengguna, ini saya sebagai contohnya, tapi nggak tahu ya nanti ketika kamu coba sebagai murid di tes sesungguhnya apakah kamu bisa melihat evidence-nya atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat trust score-nya. Terlalu banyak noise yang saya hasilkan, maka trust score-nya kecil sekali gitu, nggak dipercaya gitu ya. Makanya usahakan noise-nya di-reduce semaksimum mungkin. Tapi ini tidak mutlak untuk saya gitu ya. Ini kan saya hanya mengajarkan ada loh add-on yang bisa kita pakai untuk evaluasi secara online gitu. Ya, diminimalisir lah segala kemungkinan yang menyebabkan trust score-nya ini menjadi kecil gitu ya. Disampaikan ke peserta didiknya. Nah, di sini noise detected-nya coba kita setel bisa. Ya, sempat terdengar ya. Oke, terdengar ya. Kita bisa lihat apa evidence-nya apa aja. Violence-nya no face on camera. Nah, ada 3 kali.
nggak tahu ini kemana, mungkin ke toilet ya, misalkan seperti itu. Kemudian tab switch, oh iya saya lupa tadi tab switch ya. Tab switch itu yang perlu saya jelaskan adalah mengenai penggunaan ini. Wait a second. Nah ini saya taruh di ini aja deh. Ketika kamu melakukan ujian tadi, maka ketika kamu membuka tab seperti ini, dia akan terrecord di sini. Seberapa lama kamu membuka tab itu, ya? Seberapa lama? Itu yang saya sampaikan di penjelasan sebelumnya bahwa maksimum untuk compensation time-nya untuk buka tab itu 7 menit. Gitu. Karena untuk listening and speaking, you need this tab Vakaro.com. Di Vakaro.com ini kamu akan untuk yang untuk yang listening kamu akan diberi link mengenai soal-soal saya dalam bentuk audio. Maka untuk untuk listening tadi saya beri estimasi mendengarkannya itu sekitar 2 sampai 3 menit. Tapi untuk speaking saya berikan teks kemudian kamu membaca. Record di sini dengan vakoro.com kurang lebih estimasi 5 menit. Jadi kemudian kalau sudah selesai recordnya nanti kamu tinggal copy link lalu di attach ke lembar jawaban kamu, ditempelkan di lembar jawaban kamu gitu. Nah, ini estimasinya sekitar 4 sampai 5 menit. Makanya tadi dijelaskan di awal bahwa compensation time-nya untuk another tab itu hanya 7 menit maksimum. Ya, itu adalah beberapa aturan yang saya buat untuk ya mengatasi yang kekurangan-kekurangan seperti ini gitu loh. Kalau di tempatnya lagi ada noise yang luar biasa ya kamu usahakan semaksimum mungkin lah bagaimana kamu bisa mengurangi ini maksudnya biar ininya tinggi gitu loh ya. Jadi ingat saja tadi autoproctor itu access kamera ketika kamu tidak ada di wajah kamu, tidak ada di layar, tidak tertangkap oleh kamera layar. Kemudian audio kalau ada noise, kemudian membuka tab. Ya, karena membuka tab saya berikan add-on yang lain gitu. Makanya saya berikan kompensasi. It's okay. Ya, mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan untuk autoproctor ini sendiri. Mudah-mudahan nanti saat digunakan tidak ada kendala ya, baik secara sistem maupun pribadi-pribadi yang menggunakannya sudah paham ya. Ya, mungkin sekian dari saya.